Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, sahabat setia Remas STMJ, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara, Rabu 12 Agustus tahun 2026, Pekan Biasa ke-19 dengan tema bacaan, Pergilah dan tegurlah dia dengan kasih. Dari bacaan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Tema di atas terlihat sederhana, tetapi sangat dalam. Karena ketika seseorang menyakiti hati kita, biasanya yang pertama muncul bukanlah keinginan untuk berdamai. Yang muncul justru rasa kecewa, marah, sakit hati, bahkan keinginan untuk membalas. Kadang kita tidak mengatakan apa-apa kepada orang tersebut, tetapi kita menceritakannya kepada orang lain. Kadang kita memilih diam, tetapi di dalam hati kita terus mengingat kesalahannya. Kadang kita berkata, "Saya sudah memaafkan." Tetapi setiap kali mengingat kejadian itu, hati kita kembali terluka. Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Jangan membalas dengan kebencian. Yesus tidak mengatakan bahwa kesalahan harus dibiarkan. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa perbuatan yang salah itu benar. Tetapi Yesus mengajarkan agar kita menghadapi masalah dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kalau seseorang melakukan kesalahan kepada kita, pertama-tama kita diajak untuk berbicara secara pribadi, bukan mempermalukannya, bukan menyebarkan ceritanya, bukan mengumpulkan orang untuk membicarakannya, tetapi datang kepadanya dengan hati yang tenang dan berkata, "Saya terluka dengan apa yang terjadi. Saya ingin kita baik-baik lagi." Betapa sulitnya melakukan hal ini. Namun justru disitulah iman kita diuji. Sebab menjadi orang Kristen bukan hanya tentang rajin berdoa, rajin ke gereja, atau mengetahui bahwa ayat kitab suci. Menjadi pengikut Kristus berarti belajar mencintai. Ketika cinta itu terasa sulit, jangan biarkan luka menjadi kebencian. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Dia tega melakukan itu kepada saya? Kita tidak selalu mendapatkan jawabannya, tetapi Tuhan tidak meminta kita untuk memahami semua perbuatan orang lain. Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita sendiri. Karena ketika kita terus memelihara kemarahan, sebenarnya orang yang menyakiti kita masih memiliki tempat di dalam hati kita. Kita akan terus mengingatnya, kita akan terus membicarakannya, kita akan terus merasa sakit. Padahal mungkin orang tersebut sudah melanjutkan kehidupannya. Karena itu, pengampunan di sini berperan penting. Pengampunan adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Dengan mengampuni, kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Apakah ada luka yang belum saya serahkan kepada Tuhan? Apakah saya lebih sering membicarakannya kesalahan orang itu daripada mendoakannya? Mungkin Tuhan sedang mengajak kita untuk melepaskan sesuatu. Bukan karena orang tersebut pantas mendapatkan pengampunan kita, tetapi karena hati kita pantas mendapatkan kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan segala isi hatiku. Engkau mengetahui luka yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui kekecewaan yang selama ini kusimpan. Tuhan, aku mohon, jangan biarkan luka itu berubah menjadi kebencian.
Ajarlah aku untuk mengampuni, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Engkau terlebih dahulu telah mengampuni aku. Ketika aku sulit memaafkan, berikan aku hati yang lembut. Ketika aku ingin membalas, ingatkan aku pada kasih-Mu. Ketika aku kecewa, berikan aku kekuatan. Tuhan, sembuhkanlah hati kami, berikanlah keberanian untuk meminta maaf dan kerendahan hati untuk mengampuni. Amin.